Pencuri ini memiliki keberanian. Berlatih selama beberapa tahun tidak pernah gagal. Hanya mencuri mobil mewah. Dia mengambil bola tenis dan meletakkannya di kenop pintu. Gunakan tangan untuk menekan sedikit lebih keras. Buka pintu mobil dengan lembut. Setelah masuk ke dalam mobil, dia mulai mengobrak-abrik isi mobil. Melihat kacamata pemilik mobil, dia memakainya di wajahnya. Terus-menerus melihat ke cermin dan merasa puas. Kemudian menutup kunci tas, bersiap untuk turun dari mobil. Tapi baru sadar mobilnya dikunci kiri. Dia mendorong pintu mobil beberapa kali. Hasilnya tidak terbuka, jadi dia mulai menendang kaca depan dengan keras. Tapi tidak berpengaruh sama sekali. Dia mencoba menyalakan mobil, tapi pada dasarnya tidak mungkin. Di luar, seorang pejalan kaki lewat. Dia sangat takut sehingga dia dengan cepat berbaring, takut ketahuan. Setelah pejalan kaki lewat, dia mengeluarkan kunci pas, mulai menggedor kaca depan dengan keras. Tapi tidak ada yang berubah dengan kaca. Dia terus mengetik seperti itu untuk waktu yang lama. Akhirnya percaya mobil ini dibuat dengan sangat kokoh. Jika tidak dapat memecahkan kaca, jadi lepaskan pintu mobil. Hanya melepas penutup plastik luar. Terluka oleh pelat baja di pintu mobil. Pencuri itu tertegun. Buru-buru melepas kursi mobil. Lepaskan karpet mobil. Hasil, lantai mobil juga tersegel rapat. Dia marah dan mengeluarkan senjatanya. Ingin menembak kaca mobil. Tanpa diduga, peluru itu terbang kembali dan mengenai pahanya. Pencuri itu sangat kesakitan. Dia melihat ke atas. Kaca mobil tidak rusak. Dia melepas bajunya dan membalut lukanya dengan erat. Dia hendak telepon memanggil bantuan. Tapi telepon itu kehabisan baterai. Pada saat ini seorang gadis lewat. Berdiri di depan kaca mobil untuk mulai merias wajah. Dia berjuang di dalam berteriak. Tapi gadis itu tidak mendengarnya dan pergi. Sama seperti itu, hari sudah gelap. Di dalam mobil muncul belalang. Pencuri itu ingin membunuhnya. Tapi berpikir kembali, tidak menyerah. Luka membawa rasa sakit, membuatnya koma. Katakanlah Anda terkunci di dalam mobil. Tidak ada air, tidak ada makanan. Berapa lama Anda bisa bertahan? Pria itu terus menggedor pintu mobil berusaha keluar. Tiba-tiba telepon di mobil berdering. Pencuri mengangkat telepon. Pemilik mobil menelepon. Dia berkata kepada pencuri itu, mobil ini sudah dicuri 35 kali. Kamu yang ke-36. Jadi saya benar-benar membangun kembali mobil itu. Tidak hanya kaca anti peluru, kedap suara dan super tahan lama. Semua fitur di mobil hanya bisa dikendalikan oleh saya dari jarak jauh. Tapi tempat tertipis di mobil adalah tangki besi. Tapi kalau Anda merusaknya, mobil akan langsung meledak. Pencuri mendengar ini dan mulai mengutuk. Anda menunggu saya untuk keluar. Saya pasti akan membunuh Anda. Pemilik mobil langsung menutup telepon. Kemudian, pemilik mobil nyalakan mesin dingin. Pencuri itu pada awalnya merasa bahwa angin ini juga cukup sejuk. Sampai suhu semakin rendah, dia menyadari bahwa dia pada dasarnya tidak memiliki cara untuk mengatur suhu mesin dingin. Dia menggigil kedinginan. Buru-buru melepas kemeja yang melilit pahanya. Memakainya kembali. Dia memblokir ventilasi dengan koran. Gunakan karpet untuk membungkus tubuh agar tetap hangat. Tiba-tiba mesin dingin matikan. Pemilik mobil menelepon lagi. Dia bertanya apakah pencuri itu masih senang. Pencuri itu segera mengalah. Dia bilang dia tahu itu salah. Mintalah pemilik mobil untuk memberinya sebotol air minum. Pemilik mobil menutup telepon lagi. Pada saat ini, ada seorang polisi di luar mobil. Pencuri di dalam mobil itu berteriak dengan keras. Polisi tidak mendengar apa-apa. Tempelkan tiket hukuman di mobil dan pergi. Hujan mulai turun di luar saat ini. Pencuri itu duduk di dalam mobil. Sudah lebih dari 10 jam tanpa air minum. Tiba-tiba pemilik mobil menelepon lagi. Dia memberitahu pencuri itu bahwa di bagasi mobil ada air untuk cuci kaca. Pencuri itu tidak berpikir dan meminum semuanya dalam satu tarikan napas. Tidak pikiran apakah minum air ini akan diracuni atau tidak. Berkedip kembali ke malam. Pencuri melihat pengirim barang di luar. Pingsan lapar. Ketika dia bangun, lukanya juga mulai meradang. Selama 3 hari 3 malam dia tidak makan apa-apa. Ingin memakan belalang yang telah bersamanya selama beberapa hari. Tanpa belas kasihan, dia hanya bisa makan sedikit kertas tisu. Minum air kencing sendiri lagi untuk tetap terhidrasi. Tiba-tiba pencuri itu melihat harapan. Seorang pria dalam profesi yang sama ingin membongkar pintu mobil. Pencuri mengira dia akan diselamatkan. Pada akhirnya, itu ditemukan oleh orang-orang terdekat. Ditangkap dan dipukuli. Tak lama kemudian, pemilik mobil menelepon lagi. Kali ini pemilik mobil berkata kepada pencuri, di belakang pedal ada sebatang coklat. Pencuri itu menemukan coklat itu dan langsung memakannya. Segera pulihkan kekuatannya. Pemilik mobil berkata, aku pernah ke rumahmu. Beri istri dan anak-anakmu uang. Memberitahu mereka untuk hidup dengan baik. Setelah mendengarkan, pencuri memohon kepada pemilik mobil untuk tidak membahayakan keluarganya. Katanya dia menyesalinya. Dia tidak akan mencuri lagi. Pencuri mencoba menyalakan mobil tanpa berhenti. Akhirnya mobil mulai. Dia bergegas ke sebuah restoran. Makan hamburger seperti harimau lapar.
Penjaga datang untuk membuatnya membayar. Dia mengeluarkan pistol dan menembak penjaga. Kemudian pencuri itu terbangun di dalam mobil. Ternyata itu hanya mimpi. Pencuri itu kecewa dan ingin bunuh diri dengan pistol. Akhir semua cerita ini. Tapi pistol itu kehabisan peluru. Memang benar bahwa Anda tidak bisa hidup. Anda tidak bisa mati. Pada akhirnya, pemilik mobil yang selalu menelepon sekarang muncul. Dia duduk di dalam mobil, dengan pistol di sampingnya. Panggilan telepon. Tiba-tiba pencuri itu mengambil pistol dan menembaknya. Terkurung selama 3 hari 3 malam. Dia akhirnya merangkak keluar dari mobil. Pada saat ini, pemilik mobil mengejarnya lagi. Ingin menguncinya di dalam mobil lagi. Pada saat ini, seorang polisi lewat dan menghentikannya. Segera, banyak orang berkumpul di sekitar tempat kejadian. Wartawan dan negosiator hadir. Negosiator ahli memberitahu pemilik mobil. Anda membunuh seorang pencuri. Tidak mengubah apapun. Harus lebih memikirkan keluarga. Akhirnya pemilik melepaskan pencuri itu. Kemudian masuk ke mobil sendiri. Beberapa detik kemudian, mobil itu meledak. Banyak orang mengatakan, N tidak mengerti cara pemilik mobil melakukan sesuatu. Pencuri itu akhirnya bertobat dan berpikir lagi. Ingin memulai dari awal, tapi apa hubungannya ini dengan pemilik mobil? Kematian sama sekali tidak berharga. Bagaimana menurut Anda?